Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana sampai saat ini masih memberikan kita begitu banyak kenikmatan, sehingga dengan kenikmatan tersebut kita dapat melanjutkan materi kita pada kitab Bulughul Maram, di mana pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bab hukum air seni manusia atau hukum air kencing manusia. Hadis ke-14. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala jaa'a a'rabiyyun fabala fi ta'ifatil masjid fazajarahu an-nas fanhahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Falamma qadha bawlahu amara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bidanubin min ma'in fauhriq alaihi. Muttafaqun alaihi. Yang artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia bercerita seorang Arab Badui masuk masjid lalu buang air kecil di salah satu sudut masjid. Jadi spontan orang-orang menghardiknya dengan kasar. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang mereka. Setelah orang Badui itu menyelesaikan buang hajatnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta supaya diambilkan seember air. Lalu ia disiramkan ke tempat buang airnya tadi. Rasulullah menyuruh para sahabat, menyuruh sahabat mengambil air seember, kemudian disiramkan ke tempat orang Badui kencing tadi. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Ahmad, Ibnu Majah serta yang lainnya. Hadis ini menerangkan ihwal najisnya air kencing anak Adam. Kesimpulan tersebut diambil dari hadis yang tadi kita baca. Nah, dari situlah para ulama sepakat bahwa jika tanah telah ternajisi oleh sesuatu, maka cara menyucikannya adalah dengan menyiramkan air. Seperti halnya benda-benda yang lain. Tanpa melihat apakah permukaannya itu keras atau lunak. Begitu ya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun intisari daripada hadis ini yaitu yang pertama, najisnya kencing manusia, sehingga wajib membersihkan pakaian, tempat, badan, dan lainnya jika terkena olehnya. Nah, demikian berdasarkan ijma' ulama. Yang kedua, cara menyucikan tanah dari kencing dengan menyiramkan air. Intisari yang ketiga, wajib menghormati dan membersihkan masjid, juga menjauhkan najis ataupun kotoran lainnya. Ini mah kejadian dahulu ya, pada zaman Rasulullah. Tapi Masya Allah luar biasa ya, Rasulullah ini bersikap lemah lembut. Walaupun orang Badui ini kencing di sudut masjid. Maka para sahabat yang manusia biasa pastilah marah. Tetapi Rasulullah mengajarkan kita di sini sebuah akhlak, bersikap lembut kepada orang bodoh. Tidak langsung kita katakan kamu ini dasar bodoh, apa kamu tidak tahu begini. Ya namanya juga orang tidak tahu ya. Tapi karena kita manusia biasa, ya pasti kita marah. Beda halnya dengan Rasulullah. Bagaimana Rasulullah mengajarkan kita akhlak beliau, akhlak yang terpuji. Ya contohnya
Ini kejadian ketika orang Badui kencing di masjid. Yang selanjutnya, intisari selanjutnya adalah Rasulullah SAW adalah sosok yang mempunyai pandangan jauh ke depan. Sangat mengerti tabiat orang lain dan begitu mulia dalam bergaul. Karena itu para sahabat mencintai beliau sepenuh hati. Alhamdulillah ya. Intisari selanjutnya adalah cara menghilangkan mudarat yang lebih besar dilakukan dengan mengambil mudarat yang lebih ringan daripadanya. Intisari yang terakhir, orang yang mengingkari harus menjelaskan alasannya. Nah, itu dia. Bab tentang hukum air seni manusia atau air kencing manusia. Selanjutnya kita bahas tentang 2 jenis bangkai dan darah yang halal. Hadis ke-15. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uhillat lana maitatani wa damani fa ammal maitatani fal hut wal jarad wa ammad damani fal kabidu wat tihalu akhrajahu Ahmad wa Ibnu Majah wa fihi dha'fun. Artinya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah dihalalkan bagi kita 2 jenis bangkai dan 2 macam darah. Adapun 2 jenis bangkai itu adalah bangkai ikan dan bangkai belalang. Kemudian 2 jenis darah tersebut ialah hati dan limpa. Hadis ini sahih, dinukilkan oleh Imam Ahmad. Syekh At-Ta'iyah Muhammad Salim saat menyebutkan hadis ini, ya, beliau menjelaskan bahwa beberapa ulama mengulas alasan kenapa bangkai ikan dihukumi halal bahkan tanpa disembelih. Kalau misalkan ikan atau belalang tidak perlu disembelih. Ya. Kita langsung goreng misalkan dan basuh-basuh dulu kemudian digoreng. Atau dibakar dan lain sebagainya. Intinya adalah kalau misalkan kita menemukan ikan atau di laut misalnya ada ikan yang mati atau kita mancing kemudian ikan tersebut mati, maka tidak perlu kita sembelih. Begitu juga dengan belalang. Sementara kambing, rusa, unta, ataupun kelinci dan lain sebagainya itu harus disembelih. Di sini disebutkan bahwa seluruh hewan di bumi hidup dengan O2 atau oksigen yang berada di udara. Dan pada waktu bernapas akan keluar CO2 ya, karbon dioksida. Kalau dia mati atau dia mati tercekik atau mati secara wajar, yakni tanpa disembelih gitu ya, darah akan tertahan di dalam tubuh sehingga sebagian darah itu pun teracuni CO2 ya. Proses penyembelihan sendiri terbukti bisa membebaskan daging dari racun yang terkandung dalam darah ini. Itu ya kalau di sini mah disebutkan. Sementara ikan dia bernapas dengan O2 yang terkandung dalam air dan tidak ada CO2. Oleh sebab itulah saat ikan ditangkap hidup-hidup lalu dipotong, yang keluar ialah darah segar. Namun apabila darah ikan tersebut dikeringkan, maka warnanya akan berubah menjadi putih. Berbeda dengan darah hewan
daratnya yang jika dikeringkan warnanya berubah menjadi hitam. Nah, itu bedanya ya. Tapi luar biasa ini. Nah, warna hitam pada darah hewan darat itu disebabkan oleh zat CO2 yang merupakan racun. Jadi, warna putih pada darah ikan adalah karena darahnya mengandung zat darahnya tidak mengandung zat CO2. Dengan kata lain, ikan yang mati tanpa mengeluarkan darah karena sembelihan dipastikan ia tidak membahayakan manusia jika kita konsumsi. Itu ya. Adapun intisari daripada hadis ini yang pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memiliki wewenang untuk menghalalkan dan mengharamkan sesuatu kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah jelas ya. Yang kedua, bangkai belalang hukumnya halal terkecuali jika ia mati karena diracun. Maka bangkainya tidak boleh dimakan karena ada racun berbahaya. Nah, kenapa tidak boleh dimakan? Bisa jadi ini akan berbahaya bagi tubuh kita. Yang keempat, yang ketiga ya. Intisari selanjutnya adalah binatang laut dengan beragam bentuknya adalah halal. Baik yang seperti manusia di sini disebutkan ya, hewan buas, ular ataupun anjing, nah, itu halal untuk dimakan. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walis-sayyarah. Dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut. Nah, sebagai makanan yang lezat bagimu. Semua hewan laut itu halal untuk dimakan. Nah, kan tetapi walaupun semuanya halal dimakan, tidak semuanya ya kita harus makan. Itu ya para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Intisari selanjutnya adalah hati dan limpa meski meneteskan darah hukumnya adalah halal. Ya, tetap halal ya. Nah, tetapi ini ada syaratnya. Harus melalui penyembelihan secara syar'i. Nah, jadi apabila misalkan ada hewan tidak disembelih dengan secara syar'i, maka hewan tersebut ya sepakat para ulama itu adalah bangkai, maka haram untuk dimakan. Yang keenam, hukum asal bangkai adalah haram sesuai kesepakatan para ulama, ya betul. Karena sabda Rasulullah SAW telah dihalalkan bagi kita. Nah, ini dia ya kutipannya. Ini menjadi dalil yang menunjukkan bahwa hukum asal bangkai adalah haram. Bangkai adalah hewan yang mati dengan sendirinya atau alami, atau disembelih dengan cara tidak syar'i. Itu adalah bangkai. Apabila misalnya kita mengetahui ada seseorang yang menyembelih tidak dengan syar'i, kemudian kita makan, padahal kita ketahui itu hukumnya adalah bangkai, lalu kemudian kita makan, maka yang kita makan itu adalah sesuatu yang haram. Itu ya. Alhamdulillah ya. Itu saja pembahasan kita untuk kali ini, ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.